Fakultas kita bagi di kabupaten-kabupaten. Nah, maritim, karena laut di Tapting ya di situ, fakultas maritim gitu kan. Kemudian pertanian ya bisa ke Kumbang Hasundutan, peternakan bisa ke Tobasa, pariwisata bisa di Samosir, kehutanan bisa di Kapsel. Jadi ditaput ya rektoratnya lah, sama kedokteran, keguruan. Jadi betul-betul kita ini diikat lagi abad tahun itu, Tapanuli Raya itu gitu. Sekaitan juga mendukung KSPN tadi, kawasan strategis pariwisata nasional tadi. Iya, jadi sekarang gini kan, kalau kita bicara wisata Danau Toba, berarti dua yang harus kita pikirkan kan. Oke lah, kalau membenahi infrastruktur segala macam itu, terima kasih lah, udah jalan gitu ya, udah sambil jalan kita lihat lah itu kan, ada bandara, ada perencanaan ring road, ada Tanah Ponggol, ya kan, adalah perencanaan dalam hal infrastrukturnya. Yang pertanyaan, yang ngisi siapa? SDM dari mana? SDM dari mana? Nah, yang ngisi ini kan mancanegara dan lokal. Mancanegara, nah ini kembali lagi kepada SDM dan kesiapan masyarakat. Kalau mancanegara yang mau target, dan apa iya sebuah danau menjadi target untuk mancanegara. Kehadiran perguruan tinggi negeri di daerah eks-Kresidenan Tapanuli saat ini dinilai sangat dibutuhkan guna menampung ribuan lulusan siswa-siswi SMA setiap tahun. Bahkan, untuk pencapaian tujuan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dengan menjadikan kawasan Danau Toba atau KDT menjadi salah satu kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Maka, dalam mengisi pembangunan perlu dibarengi dengan pembangunan dan pengembangan di bidang pendidikan. Wacana pendirian Universitas Negeri Umum di kawasan Danau Toba atau eks-Kresidenan Tapanuli pertama kali didengungkan Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andus Nixon Nababan MSI. Wacana itu kini masih berproses panjang. Surat Nixon yang dikirim langsung ke Presiden Jokowi melalui mantan Menteri PMK Puan Maharani tahun 2017 yang kini menjabat sebagai Ketua MPR RI belum juga berbuahkan hasil. Pak Nixon Nababan selaku Bupati Tapang Utara untuk mendirikan salah satu universitas di Tapang tentu bisa mendukung dalam rangka ikut serta berperan mencerdaskan ya pendidikan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dan terkhusus di Sumatera Utara. Satu, kedua, tentu kita apresiasi juga dari segi biaya. Tentu kalau ada universitas itu, maka biaya para generasi muda kita yang akan kuliah keluar dari Taput itu kan bisa diminimize. Minimal dia tidak bayar uang kos, uang kontrak. Minimal orang tua tidak perlu mengirimkan biaya lain ke Medan untuk biaya lain-lain, kan begitu. Oleh karena itu kita mendukung dan tentu menurut saya Pak Nixon sudah memikirkan secara matang dengan kajian-kajian yang lebih mendalam tentang rencana pendirian universitas ini. Ya. Selanjutnya tentu Pak Nixon juga harus memikirkan ya tentang bagaimana universitas ini ke depan. Dia sudah harus menyiapkan SDM yang ada, dia sudah harus menyiapkan fasilitas yang ada. Jadi jangan nanti untuk keperluan pendidikan itu ternyata Tapol itu tidak bisa memenuhi. Contoh untuk lab akan begitu. Misalnya dia membuat salah satu pertanian, tentu dia juga harus melakukan lab di sana. Untuk pertanian, kalau teknik dia harus siapa juga lab di sana, kan begitu. Ya kita dukung kalau memang Pak Nixon ada rencana untuk itu. Itu kan masalah komunikasi apalagi kan tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Nixon ini kan kader PDIP juga. Ya, saya kira ini tentu hanya waktu saja untuk berkomunikasi kepada Ketua DPR Mbak Puan Maharani, dan saya tanpa menolak mengatakan pasti beliau setuju untuk itu. Karena ini pendidikan. Untuk keluar dari garis kemiskinan harus melalui jalur pendidikan. Itu kalau baik.
Kalau kita sudah sekolah, ya sudah mengecap pendidikan yang cukup mantap, maka kemiskinan tidak akan pernah ada. Karena pendidikan itu adalah kunci utama untuk kaya. Kaya dalam arti lahir batin. Tentunya harus kita dukung karena kita melihat juga di samping pariwisata sebagai core, tentunya kita butuh core lain ya, atau aktivitas penunjang ya. Kita bicara sekarang kan ekoturism ya, pariwisata berbasis pertanian, bagaimana pertanian di desa kita tingkatkan sehingga orang kalau ke desa mereka bisa belajar bagaimana menanam padi yang baik dan lain sebagainya. Ini yang mungkin harus kita perbaiki, apalagi di masa pandemi COVID sekarang. Kita menyadari bahwa kunjungan pasti akan berkurang. Kalau kita buka tuh semua bandara kita, tamunya juga nggak ada yang datang. Kenapa? Karena negara sananya juga lagi menutup diri. Jadi pariwisata ini demand dan supply. Nah, apalagi di masa pandemi begini, kita harus betul-betul mempersiapkan ya alternatif lain untuk mendongkrak perekonomian masyarakat selain dari pariwisata itu sendiri. Jadi pariwisata yang berkelanjutan itu yang berbasis kepada masyarakat, aktivitas masyarakat. Nah, terkait dengan rencana atau gagasan tadi, saya pikir itu bukan hal yang buruk ya, dan ini tentunya kita dukung semaksimal mungkin. Banyak sudah tempat-tempat atau kota-kota di Indonesia yang pariwisatanya maju, pendidikannya juga maju. Contoh Bandung, Malang, Jogja ya, yang mereka hidup banyak dari pariwisata, tetapi di hari-harinya juga mereka banyak akulturasi kebudayaan sebagai hasil dari banyaknya orang yang datang untuk pendidikan di sana. Jadi dengan adanya pendidikan tentunya kita berharap kota itu lebih dinamis ya, karena banyak anak-anak muda yang tinggal di sana, banyak ide-ide kreatif baru yang hadir, ya kan, dan juga banyak aktivitas perekonomian. Contoh Pak Nixon selalu bilang, dari kos-kosan saja berapa nanti perekonomian masyarakat di sana, belum dari bisnis makanan, belum nanti dari berapa banyak dari lulusan itu yang akhirnya memutuskan untuk tinggal di kota tersebut ya. Jadi kalau universitas negeri atau skalanya nasional tentunya banyak yang datang dari Jawa, dari sana, yang akhirnya mereka menyadari bahwa ada potensi yang bisa dikembangkan, dan akhirnya setelah lulus mereka memutuskan tinggal di sana. Nah, ini kan sebetulnya satu anugerah tambahan nanti dari kawasan Toba, dalam hal ini Kabupaten Tapanuli Utara, untuk memiliki fresh graduate yang memang siap untuk diperbantukan untuk membangun Toba itu sendiri.